Oke, untuk teman-teman yang udah join nih, nah mungkin boleh dibantu dulu rename nama Zoom-nya dengan format nama strip usahanya seperti Kak Dewi, Kak Fioni. Nah, mungkin boleh ikutin contoh format yang udah diberikan. Sama untuk teman-teman Olsera yang udah join juga, boleh dibantu rename juga dengan nama strip Olsera biar kita sama-sama mudah nih tahu mengabsensin teman-teman kita yang hadir pada mini kelas sore ini. Oke, untuk teman-teman yang udah join sebelum kita mulai mini kelas sore ini, mungkin kita boleh sama-sama bantu on cam dulu sebagai bukti dokumentasi hadir di awal sesi pada mini kelas sore ini. Oke, mungkin dari teman-teman boleh dibantu untuk on camnya terlebih dahulu. Oke, mungkin aku tunggu sampai 15:21 atau 22 ya untuk on cam biar kita sama-sama bisa dokumentasi. Oke, nggak apa-apa untuk teman-teman yang belum bisa on cam atau mungkin ya tadi kendala kamera rusak, nggak apa-apa. Oke, mungkin aku bisa langsung dokumentasi ya. Aku hitung mundur dari tiga, tiga. Oke, oke kita ulang. Farah yang on cam. Oke, tiga, dua, satu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah on cam. Untuk teman-teman di sini mungkin ada yang udah tahu atau yang sebelumnya udah pernah join sesi mini kelas sebelumnya. Untuk mini kelas kita sore ini yaitu Insight Module, yang mana Insight Module ini nantinya akan jadi fitur baru dari Olsera. Insight Module sendiri mungkin aku bisa kasih tahu yaitu fitur yang mana teman-teman Olsera di sini bisa tahu nih grafik penjualan atau grafik pelanggan atau grafik produk yang teman-teman jual di merchantnya, yang mana teman-teman bisa cek nih gimana traffic penjualannya, gimana traffic pelanggannya, gimana traffic produknya, apa produk terlaris atau produk yang kurang laris, yang mana nanti mungkin bisa bantu teman-teman untuk boosting atau ngerencanain campaign marketing berikut-berikutnya. Nah, untuk mini kelas sore ini akan dibawakan oleh Mas Arianto, yang mana sorry, untuk mini kelas sore ini akan dibawakan oleh Bu Ica. Nah, mungkin boleh bantu on cam Bu Ica. Oke, nah di sini nanti kan langsung dipresentasikan oleh Bu Ica apa itu job modul. Oke, mungkin dari Bu Ica boleh dipersilakan untuk lanjut mini kelas sore ini. Terima kasih. Oke, baik. Thank you, Dava, untuk openingnya. Selamat sore, rekan-rekan semua, kakak-kakak yang sudah join. Terima kasih atas waktunya. Untuk sejauh ini, apakah suara saya jelas? Oke, aman ya. Baik, saya mulai untuk share screen ya. Oke, apakah layar saya sudah masuk? Oke, baik. Jadi akan saya mulai untuk pembahasan materi mini kelas hari ini. Jadi sebenarnya di Olsera ini kita lagi ada pengembangan fitur baru, yaitu Olsera Insight, di mana kita bisa nantinya dari kakak-kakak, pemilik usaha, business owner, bisa mengakses langsung di dashboardnya Olsera. Jadi nanti tinggal masuk ke menu dashboard, itu di bagian sebelah kiri di panel menu, itu nanti ada tambahan satu modul baru, yaitu Insight. Jadi insight sendiri itu apa sih? Jadi nanti di insight sendiri kita di sini sebagai recap, jadi penjualannya kakak-kakak di toko, dari recap penjualan, dari produk, ataupun dari pelanggan. Ini saya coba bantu untuk
sharekan tampilan contohnya. Jadi nanti tampilannya dashboardnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada dashboard insight-nya, kemudian ada modul di bagian penjualan, khusus untuk produk, khusus untuk pelanggan. Jadi nanti di bagian menu penjualan, di historinya juga nanti akan terlihat nih di bagian mana yang omsetnya lagi mengalami penurunan. Misalnya dalam periode tertentu omsetnya turun nih sekitar 12,16%. Dengan total keseluruhan penjualan sudah mencapai di angka sekian, kemudian penjualan hariannya di berapa. Jadi nanti akan terlihat juga dari range waktu tertentu, omset tertinggi tuh di hari apa sih? Misalnya di angkanya di 2.854.800 di tanggal 6 Mei 2024. Kemudian omset terendah ini yang misalnya omsetnya sama sekali nggak ada pada tanggal 31 Mei di Rp0 dengan rata-rata transaksinya dengan nominalnya di terlampir sesuai dengan penjualan kakak di toko. Kemudian nanti untuk di produk-produknya juga ada. Jadi nanti sudah ada pengelompokan berdasarkan dashboardnya, kemudian berdasarkan modul penjualan saja, produk dan pelanggan. Nah, berikutnya saya akan bantu lampirkan dulu nih, karena kebetulan untuk insight modul ini kita masih dalam tahap finalisasi yang akan rencananya akan dipublikasi untuk kakak-kakak sebagai business owner untuk bisa mengakses di paling lambat di Senin depan. Jadi memang di mini class ini kita spesial untuk terbitkan dulu nih supaya kakak-kakak bisa aware, bisa tahu nih kalau misalnya ada modul baru Olsera yang akan rilis secepatnya. Nah, jadi di sini ada tampilan insight-nya. Jadi seperti yang tadi, kurang lebih gambarannya sama. Jadi nanti misalnya kakak mau filter nih dalam periode waktu transaksi dalam 1 bulan terakhir di tanggal 1 sampai 31 Juni, kakak mau lihat nih secara rekapan penjualannya berapa sih? Kan biasanya kalau kita sebagai business owner, kita pasti akan nanya ke supervisor kita atau ke kasir senior. Ini penjualan terakhir berapa banyak sih? Produk apa sih yang banyak yang laku, yang mana yang nggak laku? Nah, nanti di tujuan dari modul insight ini, di dalamnya akan tertampung data-data yang dibutuhkan. Nah, misalnya di tampilan penjualan, di sini nanti akan kelihatan seperti yang tadi sudah saya coba sebutkan ya. Jadi nanti secara grafik juga akan terlihat dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dengan omset rata-ratanya di berapa. Kemudian secara, tadi kan kalau di atas kan secara penjualan. Nah, kalau yang di bawah ini berikut terkait produknya nih. Misalnya ada jumlah produk tertentu yang mengalami penurunan. Nah, di sini dalam waktu periode yang sama, di 1 sampai 31 Juni, ada produk terjual sebanyak 400 item, dan di sini ada mengalami penurunan nih dibandingkan periode bulan yang lalu. Kemudian di sini ada keseluruhan produk yang sudah terjual, ada berapa banyak. Di sini ada penjualan tertinggi, yang dimana nanti dari grafiknya sendiri akan terlihat. Misalnya di grafik yang produk tanggal 1 sampai 31 Juni, di sini ada tertinggi di tanggal 15 Juni, yaitu terbanyak di 320 item yang terjual. Kemudian di sini juga kelihatan nih omset yang paling rendah, penjualan yang paling dikit di tanggal berapa. Di sini ada di tanggal 12. Nanti secara grafik dia akan berubah warnanya menjadi merah untuk menandakan ini adalah penjualan kuantiti item yang terendah. Dengan rata-rata itemnya di 107. Kemudian dari rekapan produk juga kita bisa melihat nih dari produk-produk yang terjual, di sini ada produk apa aja yang paling laris. Misalnya di sini ada top one-nya ada cheeseburger dengan total 72 penjualan. Jadi nanti dia akan mengikuti dari total rekapan ya dia top 5 yang di sebelah kanannya. Jadi nanti di sini kelihatan nih misalnya paling laris cheeseburger, lalu ada hot chicken burger, sampai yang kelima ada beef chicken burger. Jadi nanti kalau misalnya kakak-kakak sebagai business owner pengen tahu, oh yang paling laris nih bulan ini apa best sellernya. Jadi nanti misalnya kalau kakak udah lihat, mana tahu kakak ada mau melakukan inovasi baru atau penjualan promosi yang lebih baik gitu. Kemudian di sini untuk di bagian sisi pelanggan, di sini nanti akan kelihatan nih jumlah pelanggan kakak yang bertambah sebanyak berapa banyak nih. Misalnya di periode bulan Juni ada 500 pelanggan baru dengan kondisinya masih sama ya, belum terlalu signifikan penurunan atau penambahan. Kemudian di sini ada total keseluruhan pelanggannya. Di sini ada yang tertinggi pelanggan yang ada tuh ada 220 dan yang paling sepi itu di 15 dengan rata-ratanya segini.
Nah, jadi ini tampilan secara dashboard awalnya di bagian insight, dan ini laporannya bisa ditarik maksimum 3 bulan terakhir ya. Jadi maksudnya periodenya 3 bulan. Misalnya kakak mau ngecek dari Januari, Februari, Maret itu bisa. Tapi kalau misalnya kakak mau tarik Januari sampai bulan Juni itu nggak bisa karena sudah melebihi rentang waktunya 3 bulan, tanggal 3 bulan gitu. Oke, nah nanti kalau misalnya di bagian sini kan ada grafik nih Kak, grafik penjualannya. Kalau nanti Kakak mau zoom out, di zoom lebih besar lagi, nanti kita bisa masuk ke dalam detailnya seperti ini. Data yang disajikan kurang lebih sama seperti yang di halaman insight tadi. Kemudian di bagian produk tadi, kita bisa lihat sama di sini tertinggi, terendah, dan rata-ratanya. Ini dari sisi summary yang pelanggan. Kemudian kalau dari yang di penjualan, kalau kakak mau masuk lebih detail, nah nanti di sini sudah muncul nih kak, misalnya jumlah transaksi berapa banyak sih? Ada 5.000 transaksi dengan kenaikan 10% dibandingkan bulan lalu. Kemudian ada total penjualannya, kemudian penjualan tertinggi dalam satu hari itu di paling besar di tanggal berapa sih? Nanti kakak-kakak udah bisa langsung lihat secara summary. Jadi nggak perlu repot untuk masuk ke detail laporan untuk ngecek transaksi ketinggian tanggal berapa. Karena di modul insight ini sudah disajikan datanya dalam summary yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kakak lihat di tanggal 12 Juni nih ada penjualan terendah. Misalnya tanggal 12 Juni itu di hari Rabu. Nah, nanti kalau misalnya kakak mau lihat nih, kenapa sih di hari Rabu kemarin ini sepi, penjualannya cuma ada 250.000. Nanti kakak bisa lihat, oh mungkin misalnya kemarin itu kebetulan lagi ada tutup toko atau misalnya lagi ada kegiatan apa yang mengimpact kepada penjualan kakak di toko. Terus misalnya penjualan tertingginya tanggal 15 Juni. Misalnya kebetulan itu di hari weekend, di Sabtu Minggu yang memang trafiknya customer lagi rame yang datang ke toko. Terus di sini juga bisa kelihatan di hari yang paling banyak transaksi hari apa sih antara Senin sampai Minggu. Di sini ada totalnya di Minggu, kemudian dengan total average transaksinya. Terus yang transaksinya paling sedikit di hari apa? Misalnya nih di hari Selasa cuma sekitar 40 transaksi aja. Nah, misalnya dari kakak-kakak sebagai business owner mau membuat satu inovasi atau ide terkait strategi marketingnya, misalnya nih setiap hari Selasa kakak mau buat ada penjualan promosi setiap jam tertentu, ada promo beli dua gratis satu atau misalnya potongan diskon 10%, yang dimana tujuannya untuk membantu meningkatkan supaya transaksinya itu bisa meningkat pada hari yang memang transaksinya sedikit. Nah, kemudian di sini juga ada jam yang paling banyak transaksinya di jam berapa dengan rata-ratanya, kemudian di jam yang paling sedikit. Nah, sebenarnya kalau dari halaman ini kita bisa melihat dari jam yang paling sedikit transaksinya dengan yang hari yang paling sedikit transaksi, ini kita bisa kombinasikan untuk mendapatkan satu ide baru, IDS baru, di mana kita bisa menimbang nih yang soal promosi tadi, apakah memang perlu kita buatkan promo diskon 10% setiap hari Selasa di jam 2 sampai jam 4 sore. Biasanya kan kalau kakak-kakak pernah lihat di resto-resto atau di toko-toko tertentu, mereka ada membuat promosi khusus di waktu, hari, dan jam tertentu. Nah, biasanya mereka untuk meningkatin transaksi yang memang turun pada masanya. Kemudian di sini ada grafik penjualannya juga, kurang lebih sama seperti yang di halaman sebelumnya sudah disajikan datanya. Ini yang di menu bagian penjualan. Selanjutnya saya akan lanjut ke bagian yang produk. Di bagian produk ini juga sama. Kalau yang tadi kan mungkin kakak lihatnya kan berdasarkan transaksi amount-nya nih. Nah kalau di sini kakak bisa lihat berdasarkan quantity itemnya. Jadi berdasarkan kuantitas yang terjual, yang paling laris, yang paling kurang laris di mana. Misalnya nih yang paling sedikit terjual di burger extra large. Hanya terjual sekitar 21 item. Dibandingkan produk terlarisnya di 2.300. Nanti kakak bisa lihat nih, misalnya burger extra large-nya eh, baru untuk pembelian burger extra large ini bisa dapat free kentang goreng atau free satu Coca-Cola atau free minuman seperti itu. Supaya produk ini juga dapat terjual. Dan ini kakak nggak usah khawatir karena produknya tidak berlaku hanya untuk F&B aja. Tapi kalau misalnya kakak punya usaha retail, jual baju, kalau di sini tadi kalau nggak salah saya lihat ada yang toko bangunan juga ya. Nah, itu juga bisa tuh, misalnya ada penjualan pipa atau penjualan paku, bahan-bahan material.
Itu juga nanti bisa kakak sesuaikan. Misalnya kakak ada mau tambahkan beli item ini mendapatkan free-nya apa atau berupa potongan diskon. Jadi memang di modul insight ini disajikan supaya kakak-kakak bisa tahu produk yang mana yang paling perlu kakak perhatikan lebih dalam. Nah, misalnya di sini ada rata-rata proses produksi untuk makanan atau itemnya. Kemudian di sini ada total dari grafik penjualan produknya. Nanti kalau misalnya kakak mau lihat di sini dari secara grafiknya nih ada cheeseburger, beef burger, secara tampilannya. Terus di sini ada produk start. Jadi produk start ini lebih ke produk yang eh, rekomendasi yang memiliki tingkat penjualan dan keuntungan paling tinggi dibandingkan produk yang lain. Jadi misalnya di sini kakak mau kita kan ada lihat di sini datanya nih ada 580 yang terjual, ada cheeseburger di 12.000. Kemudian di sini ada recapnya. Kemudian misalnya kakak mau lihat mau dikombinasiin misalnya ada produk yang kurang kurang laris, kakak mau kombinasi ini sama produk yang paling laris. Nanti misalnya kakak mau buat jadi paket produk itu juga bisa. Kemudian nanti di sini akan kelihatan juga secara summary produk yang paling sering dibeli ada apa aja sih. Sebenarnya tampilannya kurang lebih secara data sama, cuma di sini lebih detail dengan ada gambar-gambarnya sesuai yang di produknya kakak. Kemudian ini ada rasio pembelian produknya juga. Terus di sini ada persentase secara pembelian produk paling banyak di berapa banyak. Kemudian ada produk yang jarang dibeli tadi. Dan bahkan di sini kita sudah sajikan untuk produk yang belum pernah dibeli sama sekali. Jadi misalnya kayak lemon tea, orange double, kemudian ada bintang sampai Pepsi kaleng. Ini merupakan produk-produk yang tidak pernah dibeli, belum pernah terjual nih. Jadi misalnya dari kakak yang sebagai business owner, dengan produk yang banyak nih, kadang kan kita susah untuk manage semuanya produk apa aja sih yang belum kejual. Terus kalau misalnya kita nunggu dari karyawan kan kadang lama tuh masih nunggu berhari-hari siapin laporan. Nah, nanti dengan insight modul ini sebenarnya kakak bisa langsung lihat, dapat diakses langsung, lihat yang mana produk yang belum pernah kejual. Tujuannya sama supaya untuk memberikan insight baru di mana kakak bisa meningkatkan penjualan supaya Nah, di sini ada berdasarkan kategorinya, misalnya 20 produk terjual dari kategori ini. Nah, ini Hah? pengelompokannya berdasarkan 10, dari 17, kategori 320. kategorinya. Seperti itu. Oke, berikutnya saya lanjut untuk ke bagian yang pelanggan. Nah, kalau yang pelanggan, di sini kita akan lihat dari total keseluruhan pelanggan kita sudah ada berapa banyak sih. Misalnya di sini sudah ada 12.504 orang, kemudian dengan rata-rata pelanggannya per bulan di 115, dengan rata-rata spendingnya pelanggan per orang itu berapa sih? Nah, nanti di sini sudah akan dikelompokkan dengan waktu rata-rata lama kunjungan, kemudian pengunjung terbanyak dalam satu hari, yang paling sedikit berapa banyak, kemudian ini secara grafiknya. Nanti di sini kita juga sudah ada summary secara pelanggan yang paling setia nih sama toko kita. Nah, kita bisa lihat top 5 di sini, customer mana sih yang paling banyak melakukan pembelian alias top spender ya. Jadi misalnya kakak mau memberikan satu complimentary berupa misalnya kakak ini, Kak Budi nih udah 500 transaksi dalam bulan ini. Mau dikasihkan misalnya free satu kopi atau misalnya free satu item sebagai bentuk apresiasi karena kakaknya sudah sebagai top spender di tokonya kakak. Jadi nanti kakak udah bisa langsung lihat secara keseluruhannya top spender dari pelanggan-pelanggannya dengan total transaksi, nomor HP pelanggannya, namanya, kemudian ada total pengeluaran yang dikeluarkan. Oke, kurang lebih untuk modul insight-nya kurang lebih seperti itu. Kira-kira kalau dari teman-teman yang kakak-kakak yang udah join di sesi mini kelas ini, dari penjelasan saya ada yang mau ditanyain nggak? Baik, Kak Fioni boleh open mic juga nggak apa-apa Kak kalau mau bertanya. Ya, selamat siang. Iya, siang Kak Fioni. Ya, makasih sebelumnya penjelasannya. Sama-sama Eh, Kak. apa
apa namanya, ini kan saya kan pakai dari Desember ya. Mm-mm. Nah, tadi kan periodenya hanya 3 bulan. Sebenarnya memang dari awal waktu saya beli itu saya udah tanyakan dashboard. Ya, dashboard itu karena saya udah ada pengalaman dari yang sebelumnya ya. Jadi dashboard kadang saya perlu misalkan 6 bulan terakhir itu bagaimana misalkan omset toko gitu kan. Saya Mm-mm. ini Mbak retail gitu ya. Jadi bukan restoran atau kafe tapi kami retail ya menjual kemasan. Baik. Nah, saya perlu gitu. Kadang itu untuk melihat misalkan apa namanya gimana ya menurun apa enggak tapi dari grafik aja gitu jadi bukan suatu yang deskriptif tapi dari grafik misalkan 6 bulan terakhir saya lihat nih karena misalkan ada perubahan harga ya dari supplier gitu kan nah terus kita melihat dampaknya gimana gitu nah itu kita perlu sebelumnya nah kalau 3 bulan sebelumnya malah ini mungkin cuma 1 bulan ya kalau saya cek sekarang ya masih 1 bulan ya Betul, Ibu. ya karena sebulan ya. Nah, sebulan itu menurut saya nggak kita belum bisa menganalisa ya kalau sebulan ya. Artinya kalau misalkan pelanggan itu banyak belanja di bulan itu ya kita belum bisa ngambil kesimpulan ini loyal customer atau ya ini ya harus kita apresiasi atau gimana. Karena belum bisa kita kategorikan karena baru sebulan ya istilahnya kita belum melihat karakternya selama sekian bulan gitu. Nah, kan nggak Oke. bisa diperlebar menjadi misalkan 6 bulan gitu. Saya kira kalau 6 bulan sih cukup ya. Kalau 3 bulan juga, karena saya memang sering lihat, ngelihatnya tuh bukan cuman gini loh Mbak. Jadi kalau di sini kan sekarang kan dashboardnya itu, oh ini menurun dari kemarin gitu ya, naik Mm-mm. dari, nah cuman kita kan nggak tahu nih kemarin yang kita juga belum apa namanya mesti lihat lagi kemarin tuh berapa ya, ini sekarang berapa ya gitu kan. Tapi kalau secara grafik kita langsung bisa lihat gitu kan, oh ya ini naik ya ini turun gitu kan. Nah juga mungkin bisa spare-nya diperpanjang 6 bulan sih kalau menurut saya. Karena saya sering lihat banget itu dashboard 6 bulanan itu saya sering lihat omset gitu ya. Jadi menurut saya 6 bulan tuh cukup lah ya gitu. Kalau yang sebelumnya tuh memang saya bisa lihat sampai setahun bahkan gitu loh. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa dipenuhi, akhirnya saya stop ganti Olsera gitu. Cukup menarik sebenarnya menu-menunya gitu ya, tapi ada yang beberapa hal yang penting di dashboard sama di pergerakan stok itu yang saya belum masih belum convenient ya, makanya saya bolak-balik nanya juga tuh ke CS-nya mengenai istilahnya saya sih mutasi stok gitu ya, mutasi stok dengan dashboard. Gitu sih Mbak, mungkin kalau bisa dipertimbangkan sehingga kita hanya bisa bisa lihat total di misalkan dari Januari sampai Juni atau dari Januari sampai Mei. Oh, di Januari totalnya sekian. Total aja total omset kita gitu. Jadi Mm-mm. kalau yang detail harian tentu lihatnya sebulan ya, sebulan udah cukup. Tapi kalau untuk bulanan itu menurut saya cukup totalnya aja Januari sekian, Februari sekian gitu sehingga kita lihat aduh jauh banget ya Februari gitu turunnya dari Oh, Januari tapi dari berarti total gitu kalau berarti lebih detail ke hariannya grafik di per bulan ya, bulan Bu ya? kalau yang harian itu menurut saya sih sebulan sih cukup ya kalau yang harian Mm-mm. artinya bisa kita lihat lah harian itu sih Mbak kira-kira Oke, baik. Makasih kira-kira banyak ya Bu makasih. Fioni atas informasinya. Berarti Gitu. lebihnya ke ini ya Bu ya, misalnya di grafik penjualan, misalnya kayak di tampilan yang grafik produk ini, tapi dia Ya. lebih ke mantuman ya, bulan ke bulan. Misalnya Betul, dalam satu pergerakan tahun terakhir teman-teman itu nih. penting banget gitu. Kalau di Mm-mm. saya ya nggak tahu kalau di FNB ya, FNB mungkin perlu yang harian karena ini kan memang dasarnya kebanyakan menu kasir itu untuk FNB ya, kebanyakan ya. Jadi Sebenarnya baik. Sebenarnya banyak sih Bu yang digunakan untuk non FNB juga. Cuma memang mm, kebetulan di toko Daminya kita presentasikan menggunakannya FNB. Cuman tak apa-apa mm, Bu Fioni udah saya bantu catatkan terkait masukan Ibu tadi. Nanti mm. bisa kita bantu untuk didiskusikan kembali ke manajemen terkait feedbacknya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fioni. Oke, baik. Selanjutnya ada Kak Eka. Halo siang, Iya, Mbak Ica. siang.
Mbak Ica, sorry tadi saya nggak tahu itu saya ke skip apa gimana. Di sini kan ada produk paling sedikit terjual gitu ya. Betul. Nah, itu harusnya nanti pada saat kita klik 21 item itu akan kelihatan nggak? Kalau di sini sebentar ya, di produk yang paling dikit ya Mas ya. Iya, benar. Oke. Kalau untuk secara gambaran sih nanti akan muncul di sini Mas, Oke. untuk beberapa itemnya. Cuma nanti kalau misalnya untuk yang item lebih detail, nanti saya coba bantu make sure untuk detailnya itu bisa diklik atau misalnya dia akan berupa Excel gitu ya Mas ya. Oke. Soalnya concernnya mungkin kalau untuk produknya yang lebih dari 21 mungkin ya Mas yang jarang terjualnya ya. Ya, mungkin yang kemungkinan besar yang akan ditampilkan di sini mungkin 10 besarnya aja gitu ya, Mbak. Betul. Dari Oke, karena top 10-nya top 5. Betul. karena ya akan terlalu banyak kalau misalnya produknya misalnya ada 500 atau 200 gitu kan. Betul. Oke, oke, oke. Betul. Nah, terus yang di sini itu eh, yang dimaksud paling sedikit terjual itu kalau dibandingkan produk-produk lain ya, Mbak? Atau Betul. ada ada ketentuan khusus yang misal dalam minggu ini hanya satu atau dua, enggak ya? Atau dibandingkan Sebenarnya otomatis? karena ini dia berdasarkan dari filter masa periode yang di set Mas. Jadi kalau Oke. misalnya di contohnya kan di data yang ini kan disajikan dari data bulan tanggal 1 Juni sampai 31 Juni. Dari keseluruhan item yang terjual di periode ini, memang untuk yang produk yang paling sedikit terjual itu ada di Burger Extra Large hanya 21 item Mas. Jadi Oke. kalau sorry, jadi yang 21 item ini bukan 21 varian, tapi kuantitas 21 dalam periode ini. Oke, oke, oke. Jadi dia akan ambil uh, the highest and the lowest, yang paling tinggi sama yang paling rendah. Oke, oke, siap. Terus waktu rata-rata proses ini, yang ini nanti kita bisa setting per item ya, Mbak. Misalnya nasi goreng 10 menit, terus nanti sistem akan merata-ratakan eh, kita satu produk itu kita selesaikan berapa lama sih, gitu ya. Ini Uh, kualifikasinya berdasarkan apa? Oke, baik. Thank you Mas Eka, pertanyaannya sangat bagus. Nah, kalau untuk waktu rata-rata proses produk di sini, sebenarnya ini akan relate juga dengan yang misalnya dia mengolah di F&B ya Mas ya. Kan biasanya ada produksi yang send to kitchen nih misalnya. Itu kan biasanya ada waktu berapa lama item tersebut diproses. Jadi nanti secara sistemais dia akan otomatis mengkalkulasi untuk waktu rata-rata proses produknya. Oh, oke. Hmm. Jadi sesuai di kitchen display-nya itu diklik selesainya. Betul, karena kan biasanya kan kita mau mengimprove nih, kira-kira pelayanan kita misalnya ngedownnya di mana sih? Contohnya emang sedikit lambatnya itu di bagian processing foodnya. Misalnya processing dapurnya yang agak lambat. Nah, nanti misalnya dari business owner mau improve-nya di bagian mana? Misalnya di waktu rata-rata proses produknya ini yang mungkin kurang dipercepat. Nah, jadi di insight Oh, ini akan menggambarkan seperti itu, Mas. oh, mantap, mantap. Jadi kita lebih spesifik ya untuk evaluasinya, jadi nanti lebih gampang. Betul. Jadi kita udah bisa lihat misalnya produk terlarisnya apa nih, kemudian produk yang sedikit terjual apa. Nah, dari produk yang terlaris dan produk yang terjual, misalnya produknya udah sama-sama diberikan diskon nih, tapi masih masih susah untuk dijual. Nah, mungkin untuk buat produk burger original sama burger yang extra large itu kan processing time-nya beda tuh. Nah, misalnya ternyata burger extra large itu mungkin buatnya terlalu lama. Jadi nanti kan itu akan impact juga tuh ke waktu rata-rata proses produknya, Mas. Oke, 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 siap, Mbak. Terus terakhir, ini nanti akan ada detail per itemnya nggak, Pak? Nggak ada ya? Atau hanya rata-rata aja ya? Kalau di sini lebih ke summary-nya aja sih, Mas. Kalau misalnya Oh, memang mau lihat ke detail itemnya, biasanya kita bisa masuk ke bagian analitik di laporan. oke, oke, oke. Mm-mm. Sip, sip. Iya, Oke, Mbak. Thank you ya, Mbak. baik. Thank you, Mas Eka. Oke. Oke, baik. Dari rekan lain ada yang mau ditanyakan atau dari kakak-kakak? Kira-kira ada pertanyaan nih soal modul Insight-nya Olsera. Oke, Cek. Oke, mungkin dari kolom komentar itu ada pertanyaan tuh dari Kak Nat. Apakah ada notif untuk customer yang sedang ultah? Nah,
Gimana tuh, Bu? Oke, untuk notifikasi untuk customer yang ulta, ini nanti saya coba pastikan kembali ya, Kak. Tapi biasanya kalau memang ada, itu biasanya akan masuknya via email juga. Jadi nanti berdasarkan dari data pelanggan yang udah kita set berdasarkan tanggal lahirnya pelanggan. Nah, nanti kalau misalnya kakak memang ada mau peringatan nih, ada customer yang mau ulang tahun, mau dikasihkan hadiah, itu nanti bisa diceknya by email. Tapi nanti untuk poin ini akan saya coba pastikan kembali, dan nanti kalau ketika sudah dapat jawabannya, akan saya coba izin share kembali ya via grup di kelas. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin aku mungkin sedikit nambahin. Nah, untuk mungkin dari teman-teman di sini pengen tahu nih ke customer-customernya kapan aja nih ulang tahunnya. Nah, biasanya mungkin di tiap akhir bulan bisa coba ditarik nih data customernya, terus untuk dicoba di reach atau di blast di bulan ulang tahunnya. Misalnya pengen tahu nih customernya yang ultah di bulan Juli. Mungkin dari teman-teman di sini bisa coba tarik data di akhir Juni misalnya untuk tahu customer siapa aja yang ultah di bulan Juli, terus ketika di bulan Juli ditandain customer-customer mana yang ultah di bulan Juli. Mungkin seperti itu sih solusinya untuk saat ini. Sama mungkin ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Pak Rahmat Handoko dari Warnet Bakso. Apakah data pelanggan yang muncul di dashboard bisa muncul di pos juga ketika transaksi? Oke, baik. Thank you Pak Ahmad atas pertanyaannya. Jadi biasanya kalau memang transaksinya ini dilakukan di via POS, itu nanti Bapak tetap perlu masukkan data pelanggannya terlebih dahulu. Jadi setiap transaksi yang terrecord itu sudah ada data pelanggannya, supaya nanti ketika Bapak mau melihat secara rekapannya atau dari sisi laporan, itu sudah ada berdasarkan data-data yang terinput via POS-nya. Jadi kalau misalnya data yang disajikan di Osera Insight tadi atau di dashboard Osera, itu biasanya itu merupakan data yang diinput dari sumber transaksinya. Misalnya Bapak menggunakan POS di kasirnya nih. Jadi selama Kakak ada inputnya dengan data pelanggan, otomatis nanti di dashboard-nya juga akan terinput. Jadi nanti bisa dilihat dari dua sisi, mau dari Osera Pos-nya atau mau dari database di back office-nya. Jadi nanti datanya akan terlink seperti itu, Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bu Ico untuk penjelasannya. Bagaimana untuk Pak Rahmat? Apa bisa dipahami untuk penjelasan dari Bu Ico tadi? Oke, dari sini apa ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Oke, baik Kak Nat. Untuk yang ini kita sudah coba bantu take note nih. Jadi nanti secepatnya kami kabarin kembali ke Kak Nat terkait yang modul untuk reminder ke pelanggan yang ulang tahun ya Kak. Mohon ditunggu Kak. Oke, terima kasih Bu Ica untuk penjelasannya dari Pak Handoko. Jadi kasir bisa lihat dari posnya pelanggan tersebut ya. Iya benar Kak. Jadi kalau misalnya sebelumnya nih di database-nya itu sudah terdaftar, misalnya ada pelanggan atas nama, coba saya izin untuk buka. Misalnya di database pelanggannya nih yang ada di back office, itu sudah ada terinput nih namanya pelanggan siapa. Nanti otomatis di Osera Pos-nya itu juga akan muncul ketika kakak mau transaksi, kakak bisa pilih di bagian icon pelanggan yang ada gambar orang. Itu nanti untuk kakak klik, kemudian kakak carikan namanya sesuai dengan pelanggan yang datang pada saat itu. Misalnya di sini ada data pelanggan atas nama Aan. Nah, si Aan ini misalnya lagi datang transaksi nih beli bakso ya. Nah, nanti di transaksi POS-nya, ketika kakak lagi input penjualan dia, kakak bisa klik yang di gambar logo orang, kemudian kakak klik di sana ketika namanya si Aan ini. Jadi kalau misalnya kebetulan Aan ini ada lebih dari satu orang, kakak mungkin bisa pakai gunakan dari nomor HP atau dari ID pelanggannya. Seperti itu. Jadi nanti otomatis data yang di back office ini sama yang di Oserampos itu akan sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Ica untuk penjelasannya. Untuk Pak Rahmat, mungkin nanti untuk detailnya bisa ditanya-tanya lagi. Boleh di forum ini atau mungkin di luar sesi. Nah,
mungkin untuk teman-teman di sini yang mana tadi ketika Bu Ica menjelaskan masih ada yang kurang paham atau kurang ngeh atau gimana, nih boleh nih. Kebetulan kita record Zoom-nya, jadi di luar sesi nanti akan ada link yang mana kakak-kakak di sini bisa review atau nonton kembali hasil mini kelas sore ini. Oke, mungkin untuk mini kelas hari ini itu aja. Nah, mungkin untuk dari teman-teman di sini ada saran atau mungkin pengen tahu fitur-fitur lain dari Olsera. Mungkin seperti minggu lalu kita ada fitur yaitu Qpon. Yang Qpon itu fitur terbaru dari fitur terbaru dari Olsera yang mana bisa dibilang sistem online order. Yang mana kita bekerjasama dengan Oppo. Salah satu hal yang menarik yaitu kita teman-teman di sini akan mendapatkan 10 juta exposure dari para pengguna Oppo. Nah, boleh tahu nggak nih Bu, untuk fitur Insight Mode sendiri apa ada syarat tentunya nggak? Gitu. Mungkin Bu Ica boleh dibantu untuk syarat dari Insight Module ini sendiri untuk Oke. aplikasi. Oke, kalau misalnya untuk penggunaan akses ke Insight Module, ini memang untuk kita saat ini masih beta version ya. Jadi di mana nanti kita juga butuh banget feedback dari kakak-kakak untuk coba tes, untuk kira-kira di review juga bersama. Kira-kira apa sih modul-modul yang kayak tadi kan misalnya dari feedbacknya Kak Fioni, misalnya dari grafik penjualannya butuh per bulan. Nah, terus misalnya nanti ada tambahan yang memang kira-kiranya di toko kakak ada membutuhkan untuk kita bantu sama-sama mengembangkan modul insight ini lebih sempurna. Nanti bisa dicoba untuk trialnya. Nanti bakal setelah launch, estimasinya sih di Senin depan. Jadi nanti di Senin depan ketika produknya sudah launch, nanti akan kita bantu informasikan. Nah, jadi memang untuk modul ini, mohon maaf untuk saat ini masih bisa digunakan di modul yang sudah berlangganan menggunakan paket Pro. Jadi nanti kalau misalnya tokonya kakak masih menggunakan premium atau masih bisa menggunakan basic, itu nanti boleh coba diinfokan agar kita coba bantu kasihkan trialnya. Seperti itu. Good. Ya, dan dari kakak-kakak di sini tenang aja, nggak usah khawatir karena memang dari Osera kita juga ada memberikan potongan diskon juga nih up sampai 50% untuk upgrade plan. Misalnya kalau misalnya kakak sekarang masih di paket basic atau di paket premium, kakak mau naik ke paket pro untuk menikmati fitur yang lebih banyak, itu kita ada potongan diskon sampai 50% tanpa batasan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu nih, nggak usah takut mau nanya, boleh ditanyain aja. Misalnya contoh Kak Dewi tokonya masih di premium, kemudian tertarik untuk naik ke pro, kakak boleh infokan aja nanti ke admin nomor revenue kami terkait kalau misalnya mau upgrade itu biayanya selisihnya yang perlu dibayarkan berapa. Nanti akan kita berikan juga serta dengan potongan diskonnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ica. Nah, seperti yang ada dijelasin Bu Ica tadi, untuk teman-teman mungkin yang tadi yang tertarik dan masih di basic atau premium, ada spesial potongan nih untuk teman-teman yang ingin upgrade ke Pro. Gitu. Nah, mungkin sebagai bukti kita mini kelas hari ini, mungkin boleh dibantu teman-teman di sini untuk on cam kembali sebagai bukti kalau kita sudah selesai pada mini kelas sore ini. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada yang mau on cam dulu. Mungkin aku tunggu sampai jam 15.59. Oh, mau langsung dari itu gitu. Kalau misalnya nanti kakak mau ke hari ini, Oke, baik.
Aku hitung mundur dari 3. Boleh dibantu on cam-nya kembali. 3, 2. Nah, oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir pada sesi mini kelas hari ini. Mungkin tambahan informasi untuk teman-teman di sini. Kebetulan kita ada kerjasama dengan partner kita yaitu Netsme. Netsme sendiri yaitu penyedia kris. Nah, jadi kita dan Netsme ada hadiah menarik nih untuk teman-teman yang sudah register atau mungkin bahkan yang belum daftar orderannya. Ada yaitu transaksi kris naik dapat liburan asik. Jadi dari Netsme akan mengundi untuk 4 pemenang yang mana periode transaksi dari 1 Mei sampai dengan 30 Juli. Nah, untuk pengundiannya sendiri nanti akan diinfokan oleh tim Netsme di bulan Agustus. Nah, jadi untuk teman-teman yang tertarik nanti boleh langsung aja infoin di grup atau mungkin boleh direct chat ke admin revenue nantinya. Mungkin itu saja untuk tambahan informasi lainnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir pada sesi mini kelas sore ini. Untuk materi selanjutnya, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang request materi, misalnya tentang akunting internal, atau coupon, atau fitur-fitur produk lainnya, boleh diinfoin saja. Atau mungkin nanti kita coba buat mini voting untuk menampung saran teman-teman terkait penjelasan produk mini kelas yang ingin dibawakan nanti. Oke, dari aku Dava dan Bu Ica pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih semua kakak-kakak yang sudah join. Sampai jumpa. Terima kasih. Sore.